Apakah yang mengirimkan pesan dari nomor 0812 1176 4 kali dalam perkara ini pasti Anda sendiri? Yang dengan siapa? Pesan dengan siapa? Dalam perkara ini? Yang mana? Pesan yang mana, Pak? Tadi yang di... Iya, yang mana? Fokusnya yang jelas. Baik. Kan pesan banyak. Saudara Dodi juga pernah Kapolres melaporkan laporan hasil Kamtipmas tiap hari atau masalah yang mana? Baik, saya ambil alih ya. Baik. Saksi tadi sudah membenarkan bahwa nomor yang disebutkan itu adalah nomor saudara. Kan begitu ya? Baik. Pertanyaan berikutnya. Apakah handphone saudara dengan nomor tersebut seingat saudara hanya saudara yang menggunakan atau ada orang lain? Saya menggunakan kalau ini. Saudara sendiri, tidak pernah orang lain. Namanya juga Tidak. Kapolda ya? Siap. Baik. Kalau menyangkut itu tadi, katanya tahu dia tapi tidak terklarifikasi dengan dia. Nanti kita buktikan di ahlinya ya. Baik, Membuktikan terima itu kasih. sahih atau tidak. Oke, Baik, terima lanjutkan. kasih, Majelis. Apakah saudara mengirimkan chat WA mengganti sebagian BB dengan tawas adalah bentuk arahan, perintah, ataupun petunjuk saudara selaku Kapolda kepada bawahan? Sudah dijawab tadi narasi. Penegasan yang mulia, izin yang mulia. Jangan lagi minta penegasan, kan Baik. sudah tercatat. Kalau ada dipertajam lagi maksudnya narasi itu apa? Boleh, silakan. Baik, kalau begitu apa maksud narasi saudara mengenai mengganti BB dengan tawas kepada saudara terdakwa Dodi? Juga sudah saya jawab yang mulia, itu hanya satire agar saudara Dodi tidak melakukan seperti yang saya tulis itu. Oke, berarti itu hanya bercanda begitu? Itu kan kata saudara. Saya sudah Gimana, saya menjawab. nggak jelas. Gimana? Gimana tadi? Maaf nggak dengar yang mulia. Ya, saya nanyanya juga nggak jelas. Baik. Pertanyaannya apa, Pak? Ya tadi pertanyaannya, narasi itu maksudnya apa? Sudah saya jawab. Itu adalah semacam satire narasi agar saudara Dodi tidak melaksanakan seperti itu. Oke. Nah, fakta persidangan sebelumnya saudara bersama pengacara saudara berteriak-teriak mengenai tarik balik dan musnahkan pada tanggal 24 September. Itu adalah sebuah perintah saudara kepada Dodi. Berarti itu ada Jangan hubungannya. kesimpulan pertanyaan. Makanya tenang mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke. Saya ganti yang mulia. Baik. Dalam BAK konfrontir berkas Samsul Ma'arif halaman 5.C, saudara mengatakan tujuan dari chat tersebut adalah menjalankan fungsi kontrol saudara kepada Dodi, terdakwa Dodi, untuk mencegah terdakwa Dodi agar tidak menukar BB. Apa itu betul? Berita acara itu sudah saya cabut. Konfrontir. Dan saya lupa. Konfrontir. Ya, Konfrontir dicabut. termasuk saya cabut. Semua berita acara sebelum tanggal 21 sudah saya cabut. Dan saya pun tidak dapat tembusan tentang itu. Oke. BAP ahli forensik digital tambahan tertanggal 22 bulan 11 2022. Poin nomor 7 halaman 3 mengenai mengganti BB dengan tawas. Mengapa harus tawas yang digunakan mengganti dengan BB? Bisa jawab? Yang benar itu terawas. Iya, terawas. Nah, Kalau saya cek terawas itu kecamatan. Ya, jadi ahli forensik pun merekayasa saya itu. Hah? Dasar saudara menanyakan berdasarkan ahli digital forensik kan? Di situ tulisnya terawas apa tawas? Terawas. Ya sudah, Ya, terawas itu nama maksud kecamatan. apa arti terawas apa kalau gitu? Itu ditanyakan ke Baik. ahlinya, bukan saya. Saya sambung. Yang- Ya. yang- Penasihat hukum sebentar ya. Yang ngechat, yang menuliskan beliau yang mulia. Jadi jelaskan terawas itu apa? Maksud terawas atau apa? Gitu loh. Maksud tawas sama terawas itu sama enggak? Sebetulnya berbeda ya. Berbeda. Tetapi ya. kan kita lihat Tapi maksud saudara menuliskan itu tawas atau terawas? terawas. Baik. Kalau yang dimaksud terawas itu sepengetahuan saksi apa? Sebuah kota di Mojokerto. Sebuah kota di Padang. Berarti baik, apakah Lanjutkan. tawas tersebut diganti dengan kecamatan? Loh, Ya.
Ini menghina pengadilan yang mulia. Baik, silakan. Coba kuasa hukum ketawa di depan sidang pengadilan. Baik, sebentar, saksi. Ketawa yang mulia. Silakan kesimpulannya nanti. Iya. Kita tujuannya menggali fakta seluas-luasnya. Jadi itu bukan tawas, itu terawas. Saya hanya menulis terawas dan tidak ada narasi saya tawas di selanjutnya kan tidak ada, Pak. Iya. Berarti bukan maksudnya tawas sabun itu ya, bukan. Simpulkan sendiri, Pak. Nggak sekalian gula batu. Pertanyaan lain. Apakah jawaban dari terdakwa Dodi siap tidak berani jenderal, kan? Betul, Anda mengakui itu nggak? Sudah saya cabut, Pak. Oke, mengakui ya. Yuk. Sudah dicabut kok Oh mengakui. iya. Ya tadi, oke, terus. Mengapa Anda tidak merespon ketika saudara terdakwa Dodi menjawab ya chat WA yang Anda bilang narasi umum itu siap tidak berani jenderal, tapi Anda tidak meresponnya, hanya ada emotikon-emotikan, kenapa? Urusan saya, Pak, mau respon apa tidak. Baik, saya ingatkan saksi, tenang menjawabnya. Ya, jangan seperti itu, urusan saya tidak jawab, apa alasannya? Begitu. Menurut dia, apa alasan saudara tidak menjawab? Silakan. Kalau yang mulia menjawab, saya jawab. Karena yang mulia sangat santun dan narasinya mudah dipahami. Karena saya anggap saudara Dodi sudah mengerti bahwa saya hanya menguji dia. Menguji. Oke. Menguji itu saya ingatkan itu di BAP yang Anda sudah cabut. Berarti sama ya, menguji juga ya. Apakah jawaban dari terdakwa Dodi ya, siap tidak berani jenderal adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap atasan? Karena di situ disebutkan ada WA. Baik, saya ambil alih. Siap, baik mulia. Ini belum apa terus menjelaskan. Baik yang mulia. Apakah jawaban seperti itu, pertanyaan penasihat hukum, sebagai wujud ketidakpatuhan atas perintah daripada saksi sebagai Kapolda waktu itu? Masalahnya itu bukan perintah. Jadi saya tidak bisa mengukur ini patuh apa tidak. Itu bukan perintah. Oke. Berarti jawabannya tidak seperti itu ya? Nah, baik, lanjutkan yang lain pertanyaannya. baik, Anda kan bilang mau mengetes, mau menguji tadi kan? Anda mengakui sendiri, Anda bilang mau menguji. Nah, ketika saudara Dodi, terdakwa Dodi sudah menjawab siap tidak berani jenderal, ya, berarti kan saudara Dodi lurus. Sudah cukup kan mengetesnya kan? Betul. Sudah terjawab kan mengujinya? Itu loh pertanyaan saya. Jawab aja, iya apa tidak? Ya, saat itu lulus. Hah? Lurus berarti? Oke. Hah? Gimana lurus? Ini saya yang ngomong apa saudara gantian? Jangan melototin saya ini saksi. Saya punya hak. Saksi, dengar. Saya sudah ingatkan kedua kali, ya. Kalau masih seperti ini sekali lagi penasihat hukum, saya akan keluarkan dari persidangan, ya. Saya minta penasihat hukum lebih tenang juga dalam mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Ya, bisa ya. Baik yang mulia. Gali fakta, coba bertanya itu yang santun, lembut tapi tajam, mengena sampai yang kita butuhkan itu. Itulah tekniknya, ya. Baik, silakan. Ketika Anda perintah sebagian BB dengan tawas, ataupun Anda bilang itu narasi umum, Dodi menjawab, siap tidak berani jenderal. Berarti mengetes Anda apakah sudah terjawab? Itu sudah saya cabut yang mulia dan pengulangan. Oke. Anda jawabnya tadi lurus ya. Terima kasih majelis. Nah, jadi sebenarnya alasan, maksud dan tujuan narasi umum saudara tadi ya, mengganti sebagian BB dengan tawas itu apa? Maksud dan tujuan ada kalimat tersebut. Di dalam BAP, dalam BAK selalu berubah-ubah majelis. Untuk mengetes Dodi lurus atau tidak, sebagai kelakar atau bercanda, untuk bonus untuk anggota di dalam forensik digital, untuk menjebak Linda. Jadi sebenarnya maksud dan tujuan itu apa? Sudah? Silakan jawab walau berulang. Tolong dipisahkan cara bertanya. Menjebak Linda tuh 23 Juni. Itu chat tanggal berapa, Bos? Oh, berarti tidak ada hubungannya? Bukan. Saya tanya juga, biar saudara dalam bertanya itu juga tidak ngawur. Itu adalah chat, ya.
cara saya menguji dia lurus apa tidak berdasarkan perhitungan yang tidak fair tadi dari saudara Dodi. Menangkap di LP Padang 2 itu 3 kilo, di Lapas Pariaman 4 kilo, di rumah Roni 36. Jumlahnya berapa Pak? 43 Pak. Itu baru dari 3 tersangka. Dari tersangka lain belum dilaporkan. Disitulah saya tes. Bukan ngetes sebetulnya supaya dia tidak melakukan itu. Semua tahu Pak, polisi menyisihkan itu dan dijual. Saya pernah jadi kasat reskrim. Saya punya pengalaman di Paminal. Tahu kelakuannya anggota yang nakal-nakal Pak. Saya katakan itu supaya Dodi tidak melakukan itu. Itu maksudnya. Lalu dikatakan saya berubah-ubahnya di mana? Baik, lanjutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih majelis. Di dalam BAP saksi tambahan pertama Anda mengatakan poin 25 halaman 2, saya mencabut seluruh keterangan dalam BAP saksi yang pertama kali. Apa alasan saudara mencabut BAP sebenarnya? Tadi sudah saya jelaskan. Baik. Saya ingatkan sekali lagi, dia dari tadi menyatakan dicabut ini. Baik, majelis. Tapi kan kita menganut ke KUHP itu, bahwa keterangan saksi yang punya nilai alat bukti adalah yang disampaikan di ruang persidangan. Itu salah satu pasalnya. Silakan catat masing-masing. Silakan lanjutkan. Nah, di dalam BAP saudara yang saudara cabut ada alasan menjebak Linda. Akan tetapi pada BAP saksi tambahan 1 tertanggal 18 bulan 10 2022 alasannya sama, tetap menjebak Linda. Yang berbeda, Anda menemukan fakta hukum baru yang menurut Anda tidak ada penyisihan BB karena BB masih Pertanyaannya. ada di agama. Ya, sedikit yang mulia. Nah, selanjutnya di BAK halaman 13, saudara menerangkan bahwa Dodi datang ke rumah Linda memakai kacamata perekam untuk cover job. Tetapi di BAP saksi tambahan 1 dan BAP yang sudah Anda cabut tidak ada keterangan itu. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa dari awal di BAP pertama dan tambahan pertama tidak dibunyikan fakta-fakta yang Anda temukan ini? Sudah saya cabut Pak. Iya. Masa kenapa? saya harus teriak lebih kencang supaya saudara dengar? Iya, maksud saya kenapa tidak ada fakta-fakta tersebut di dalam Sudah saya BAP? jelaskan tadi waktu jaksa penuntut umum bertanya. Baik, yang mulia. Ada yang mengarahkan saudara untuk membuat fakta-fakta itu? Saudaralah yang mengarahkan mereka ini. Ada 2 saksi. Mohon izin yang mulia. Baik, jawabannya ada yang mengarahkan. Tentunya saya tidak punya siapa-siapa. Baik, tidak ada. Tidak ada. Udah jawabannya tidak ada. Pertanyaan lain. Baik, majelis. Narasi umum yang tadi Anda sampaikan mengenai mengganti barang bukti hasil pengungkapan dengan tawas adalah itu narasi umum, begitu ya. Nah, menurut Anda kata-kata tersebut ya itu sebuah tindakan melanggar hukum atau malah sebuah hal yang normal? Jangan tanya dia melanggar hukumnya atau tidak. Pasti dijawabnya nanti. Nah, jangan tanya melanggar, jangan buat kesimpulan. Baik. Nah, silakan. Berdasarkan butir 5-7C sesuai BAK Linda Pujiastuti di dalam berkas Linda tertanggal 23 bulan 11 2022 menjelaskan mengenai mengganti sebagian BB diganti dengan tawas dengan emoji tertawa untuk bonus anggota. Mengutip jawaban dari saudara saksi yang pada pokoknya saudara saksi curiga terhadap saudara terdakwa Dodi karena pada tanggal 19 Mei 2022 tidak melaporkan semua jumlah sabu yang ditangkap daripada tersangka. Nah, pertanyaannya, apa dasar saudara untuk bersikap curiga terhadap laporan
chat WA dari terdakwa Dodi yang pada saat itu dalam laporannya ikut melampirkan keterangan detail jumlah BB tersebut. Kenapa saudara curiga? Itu pertanyaannya. Bisa dijawab? Sebetulnya ini sudah berulang, Sebentar, tapi iya. saya juga tidak keberatan menjawab ulang, Yang Mulia. Silakan. Pada tanggal 15 Mei, saudara Dodi melaporkan melalui WA chat pada saya. Ada penangkapan di Padang 2, 3 kilo. Ada penangkapan di Lapas Pariaman 4 kilo. Di rumahnya Roni Eka Saputra 36 kilo. Mohon izin, jumlahnya berapa itu Pak? 43 kilo. Sedangkan laporannya saudara Dodi terhadap 6 tersangka lainnya belum disampaikan. Itulah Itu jawabannya. Sudah 4 kali saya hitung, itu berulang Yang Mulia. Pertanyaannya, apakah bukan sudah jelas dan terperinci yang dibuat oleh dan dikirim oleh Dodi di chat WA ini saksi dengan lengkap neto, berat neto dan berat brutonya? Pak, Saya jelaskan. Baik, sepengetahuan saksi saya ambil alih. Sepengetahuan saksi yang dilaporkan ketika itu seperti yang dipertanyakan penasihat hukum. Mohon Menurut bisa- saksi apakah sudah lengkap waktu itu apa belum? belum Yang Mulia. Belum, itu jawabannya. Makanya dia curiga, itu keterangannya. Baik, yang lain. Ada satu tambahan lagi Yang Mulia terkait itu. Tanggal 15, kemudian tanggal 18, saudara Dodi laporan lagi ada penangkapan 1,5 kilo. Jadi 43,5 ditambah 1,5, 44,5. Coba penasihat hukum juga objektif. Baik, sebentar ya. Jangan juga diserang dia, ya. Siap, Biar Yang kalau Mulia. saudara sudah curiga, alasannya itu tadi. Nanti Siap, kita Yang Mulia. silakan penasihat hukum masih ada. Terima kasih Yang Mulia. Saksi mengakui ya bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sehari sebelum press release ada acara makan malam dengan PJU di Hotel Santika Bukit Tinggi. Bukan mengakui, tapi faktanya demikian. Terima kasih saksi. Bukankah, pertanyaannya, bukankah pada saat makan malam saudara saksi sudah bertemu dengan Dodi dan saat memungkinkan melakukan pembicaraan di lokasi makan malam tersebut dilaksanakan? Kenapa masih ada pertemuan dengan terdakwa Dodi di kamar saksi? Apa yang menjadi agenda pertemuan? Apa yang dirahasiakan sampai harus 4 mata ngomongnya di kamar? Yang mau menghadap itu Dodi kepada saya Pak. Sebelum acara makan malam tidak ada pertemuan. Itu ngarang dari mana Pak? Saksi, ya. Jawab pertanyaannya. Pertanyaannya saya ulangi. Baik. Sebenarnya sudah dijawab tadi. Baik. Sebelum press release tadi, kan seperti itu pertanyaannya kan. Sudah ada acara makan malam. Apakah ada bertemu dengan Dodi ketika makan malam itu? Tidak. Tidak ada. Itu Dia di jawaban. meja lain. Terus dia di meja lain, tadi sudah dipertanyakan oleh penuntut umum. Kemudian selanjutnya kan bertemu kembali di lantai 8, kan Betul. seperti itu ya. Betul. Pertanyaan beliau itu, kenapa harus bertemu lagi ke lantai 8, padahal sebenarnya bisa bertemu ketika makan malam itu. Begitu kan? Baik, silakan. Yang mau menghadap saya saudara Dodi, bukan saya yang panggil. Jadi pertanyaan itu lebih tepat ditanyakan kepada saudara Dodi. Oke, baik. Karena niat bertemu itu dari Dodi, seperti itu ya? Oke, pertanyaan lain. Berarti di dalam penegasan sedikit Yang Mulia, berarti pada saat di dalam Hotel Santika tersebut di kamar hotel lantai 8 hanya menyerahkan gelang gaharu. Betul? Mohon suaranya diperjelas Yang Mulia, ini seperti orang batuk. Mohon diperjelas. Oh, baik. Saksi tadi pada saat majelis dan JPU menanyakan kepada majelis hanya di dalam pertemuan lantai 8 tersebut hanya memberikan gelang gaharu. Apakah betul? Betul? Betul. Tidak ada membicarakan yang lain. Tadi sudah saya jawabkan. Gelang ini saya dapatkan ketika saya tahajud malam hari. Tiba-tiba saat saya sujud, gelang itu ada di depan saya. Kemudian kayu ini sepertinya dari kapal Nabi Nuh. Insya Allah jenderal menjadi bintang 4 dan jadi Kapolri. Itu lengkapnya. Oke. Baik.
Pada tanggal 20 Mei 2022 jam 10 lewat. Pelan-pelan Pak, tanggal berapa Tata? Oh enggak. Tanggal berapa? Jangan seperti Coba Menurut- ulangi pertanyaannya. Baik, Silakan. baik majelis. Pada tanggal 20 Mei 2022 menurut nggak jelas ADC juga Pak. Pun pelan-pelan. Pada tanggal berapa dulu? pada tanggal 20 Mei Ya. 2022 Bribtu Arif ADC saksi Ya. mengatakan di dalam BAP-nya jam 10 lewat ya. Saksi menerangkan bahwa saksi menyuruh ADC saksi memanggil terdakwa Dodi untuk menghadap. Apakah betul? Kalimatnya seperti apa Pak? Hah? Kalimatnya ketika saya ngomong kepada Coba ajudan saya saya ulangi. seperti apa? Berupa pertanyaan. Silakan penasihat hukum ajukan berupa pertanyaan. Baik, majelis. Nah, jam 11.41, apakah saudara ingat saudara ada WA kepada Bapak terdakwa Dodi, mainkan ya Mas minimal seperempatnya? Sudah saya cabut keterangan di berita acara tersebut. Sudah dicabut. Menurut dia sudah dicabut. Izin majelis, ada dalam chat WA majelis? Iya. Iya, keterangannya sudah saya cabut. Iya. Jam 10 Anda di Hotel Santika bertemu Bapak Dodi di kamar lantai 8. Jam 11.41 Anda WA mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Nah, Anda mengatakan di kamar tersebut hanya memberikan gelang gaharu. Kok tiba-tiba mainkan ya Mas minimal Baik, seperempatnya? saya ambil alih. Iya. Seingat saksi, setelah bertemu di lantai 8, penyerahan barang itu tadi, bukan barang sabu. Tanda apa namanya itu? Gelang itu tadi, tanda gelang itu. Apakah seingat saksi masih ada WA berikutnya di jam berikutnya? Kalau WA-nya saya ingat ada, tetapi tidak terhubung dengan apa yang saya bicarakan di kamar. Oke, ada tapi tidak. Apakah ingat apa yang saudara WA akan waktu itu? Mainkan ya Mas tadi sebenarnya. Iya. Mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Iya. Terus disertai emoji ketawa juga. Oke. Ada. Mainkan ya Mas minimal 10 Seperempat. seperempat. Ya. Ada emoji ketawa. Ada emosi ketawa. Baik, tafsirkan sendiri. Ya. Lanjutkan pertanyaannya kalau masih ada. Baik, majelis. Mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Apa yang dimainkan? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Baik, majelis. Terima kasih. Sama dengan yang pertama, jadi saya menguji saudara Dodi 2 kali. Karena berdasarkan perhitungan itu tiba-tiba di tanggal 20 yang bersangkutan bilang berat brutonya itu 41,4. Berat netonya 39,5. Sedangkan tadi laporan di awal tanggal 15 dan 18 itu sudah 44,5. Kemana menyusutnya itu? Itu dasarnya saya menanyakan seperti itu. Berarti ini tetap mengenai sabu ya? Yes. Oke, tapi mengetes 2 kali. Baik. Menguji Pak kalimat saya. Menguji. Baik. Berarti di dalam Hotel Santika tersebut, Jangan tarik kesimpulan. baik majelis. Berdasarkan butir 12 BAP saksi tambahan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Dodi menyisikan 1% dari jumlah BB 41,4 kilo untuk menjebak Linda. Apa bisa dijelaskan penyisian 1% yang saudara maksud? Sebetulnya BAP itu sudah saya cabut, namun saya tidak keberatan menjelaskan yang mulia. Silakan. Jadi selesai press release, saya wali kota, ada Pak Adam Malik, itu hakim, kemudian ada Pak Kajari, Pak Rio, ada saya. Di situ saya dulu yang menanyakan, Pak Kajari, ini tenggang waktu pemusnahan berapa lama? Pak Rio menjawab, di ketentuan hukum tidak jelas berapa lamanya, tapi secepat-cepatnya. Lalu saudara Dodi mengatakan atau bertanya kepada Pak Kajari, saudara Rio, Pak Kajari berapa nih untuk BB sidang?
Saudara Rio menjawab, ya paling enggak 1 kilo. Terus saudara Dodi menjawab, wah banyak amat, paling enggak itu 1% aja cukup. Itu jawabannya. Baik. Anda, Silakan. lanjut majelis. Anda mengatakan di dalam berita acara konfrontasi, terdakwa Dodi menyerahkan gelang gaharu. Bisa saksi jelaskan ciri-ciri gelang gaharu yang diberikan oleh saudara terdakwa Dodi? Saya lupa, karena gelangnya nggak sebagus gelang saya. Lupa dia, tidak sebagus gelangnya katanya. Yang lain pertanyaannya. Baik, majelis. Kapan sebenarnya saudara memberitahukan kepada terdakwa Dodi tujuan penyisihan BB itu adalah misi undercover? Kapan tepatnya? Seingat saudara. Pada saat saya memperkenalkan atau mengirim nomor telepon saudara Anita. Gimana? Maaf. Pada saat saya mengirimkan nomor handphone saudara Anita kepada saudara Dodi, itu di tanggal 23 Juni. Saudara Dodi tidak paham apa maksud pengiriman nomor WA ini. Saya jelaskanlah di situ seperti tadi. Baik, jawabannya semenjak tanggal 23 Juni. Juni 2022. Itu atas pertanyaan. Pertanyaan lain, silakan. Baik, majelis. Anda mengatakan 1/4 dari total BB itu ada di dalam chat WA saudara. Apakah wajar dijadikan BB undercover 1/4 dari total nilai BB, berarti 12 kilo atau 10 kilo yang kata saudara di dalam chat WA tersebut? Wajar tidak? Tidak wajar, makanya itu bercanda. Bagaimana? Tidak wajar. Saya kalau ngomong keras ditegur Pak Hakim. Kalau pelan dia tidak dengar. Buka masker aja majelis. Tidak. Baik. Izin majelis. Nggak Ya, dengar. itu sesuatu Dijawabnya sebentar. Sudah dijawab tidak Majelis. wajar. Pertanyaan lain, menurut dia tidak wajar. Tadi kan pertanyaan penasihat, apakah wajar? Jawaban dia tidak wajar. Tidak wajar. Catat. Anda menjelaskan kepada, ya ini saya izin majelis, saya coba mengikuti alur pikiran dari terdakwa majelis. Silakan. Anda mengatakan Anda sudah menerangkan kepada saudara terdakwa Dodi untuk misi undercover. Apakah benar berarti barang dari polisi? Karena memakai BB yang sudah disita dan sudah ada tersangkanya. Apa benar? baru rencana pinjam BB dari jaksa, itu pun kalau boleh. Oh, masih fiktif Anda bilang ya? Loh, saya nggak mengatakan fiktif. Sebentar. Itu udah saya Fiksi. cap. Iya. Saya tidak ngomong itu, dia ngomong itu yang mulia. Baik, sebentar. Fiksi. Dengar majelis, fiksi. Baik. Baru rencana, itu pun kalau diizinkan, itu jawabannya. Pertanyaan lain penasihat hukum. Berarti kalaupun ya, Pertanyaan, ya, ya, jangan baik, simpulkan. Baik, majelis, Baik. majelis. Sesuai kata terdakwa barusan, kalau meminjam, ya, meminjam dari jaksa, berarti tetap- Rencana Pak, jangan ya, hilangkan rencana, kata ya, rencananya. Rencana Anda meminjam. Sebentar dulu, saksi tunggu dulu pertanyaannya selesai baru dijawab. Itu Baik. namanya tertib ya. Baik, yang mulia. Baik, silakan. Kalau menurut Anda rencana tadi, Anda bilang mau pinjam BB tersebut ya dari kejaksaan, ya, berarti tetap BB tersebut Bapak Dodi yang pegang, dan itu bisa dikatakan undercover selling, bukan undercover buying, di mana Pertanyaannya. ya sedikit majelis. Ah, Apakah undercover selling itu dibenarkan dalam hukum kita, hukum positif kita? Apakah juga dilarang? Bagaimana? Apakah juga dilarang? penasihat hukum, jangan ditanya pendapat dia. Baik majelis. Tanya apa yang dia lihat, dengar, dan alami. Memang tidak dilarang. Kalau menurut saudara tidak dilarang. Apakah itu kriminalisasi terhadap terdakwa Linda? Kalaupun memang benar, Anda di situ ingin menjebak Linda. Pertanyaannya, apakah lazim itu digunakan? Di dalam ketentuan Undang-Undang 35 2009 memang hanya diatur dua hal yang mulia. Undercover buy dan delivery control. Iya.
Namun kita juga tidak boleh ingat ketika ranah pra-peradilan itu yang awalnya hanya menguji sah tidaknya penangkapan penahanan dan SP3. Tetapi sekarang juga berkembang bisa terhadap penentuan status tersangka, bisa penyitaan dan penggeledahan. Baik, oke, stop. Menurut saksi bisa. Baik, majelis. Terima kasih majelis. Pasal 75 Undang-Undang Narkotika huruf J dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Iya. Apakah ada sprint untuk menanggap Linda? Surat perintah tugas? Sudah ada diterbitkankah sprint untuk itu? Sebenarnya tadi udah ditanya jaksa. Baik. Nah, ulangi jawabannya. Apakah sudah ada diterbitkan sprint? Jawabannya ada atau tidak? Ketika saya tawarkan sprint, saudara Dodi keberatan. Oke. Bagaimana izin majelis? Ketika dia mau buat sprint, Dodi keberatan. Artinya belum ada dibuat. Belum ada sprint. Baik. Belum ada sprintnya. Pertanyaan ini untuk terdakwa Linda. Anda mengatakan di dalam BAP saudara, ya, di berita acara konfrontasi saudara juga Anda sebutkan bahwa Anda kecewa dengan saudara Linda mengenai Laut Cina Selatan karena habis 20 miliar di situ ya. Nah, terus juga Anda sebutkan habis itu Anda ke Taiwan melihat pabrik, saya nggak tahu pabrik itu apa. Terus Anda juga menyebutkan habis itu Anda ke Brunei ya. Kalau Anda sudah tidak percaya dengan saudara Linda, kenapa habis itu Anda mau ke pabrik, ke Taiwan dan ke Brunei lagi setelah dari Laut Cina Selatan? Baik. Bisa dijawab? Bisa, yang mulia. Silakan. Jadi saudari Linda itu membohongi saya, bukan hanya itu saja Pak. Pertama, ada informasi penyeludupan sabu dari Vietnam. Berarti kita sanggungnya di titik koordinat yang dia punya itu adanya di Laut Cina Selatan, perbatasan perairan kita dengan Malaysia dan Taiwan. Kemudian lama kita di laut tidak ada kabar, dia bergeser katanya. Ada lagi informasi ini lebih urgent. Ada berangkat kapal dari Taiwan sudah dipasang GPS. Berangkatlah saya ke Taiwan bertiga dengan kawan saya Hartono sama saudari Anita. Bukan ke pabriknya Pak. Jadi tidak ke pabrik, saya hanya disuruh tunggu di hotel, dia yang berangkat entah kemana, saya sama Hartono di hotel. Kemudian ada juga informasi tentang, jadi itu gagal Taiwan, tiba-tiba ada lagi informasi kapal dari Malaysia mau bersandar di Tanjung Emas, Semarang. Saya menghubungi Direktur Narkotika Semarang, yang diturunkan AKBP Edi Santoso. Di situ juga nihil. Kemudian ada informasi lagi di situ, ada orang Nigeria mau bawa lewat jalur darat. Tidak ada juga. Kemudian baru urusan pusaka, dia cerita tentang pernah menjual pusaka kepada Raja Brunei. 1 miliar katanya. Waktu itu dia malah mau dijadikan istri ketiga dari Raja Brunei. Berangkatlah kita ke Brunei, bukan saya yang berangkat, yang bersangkutan membawa pusaka saya. Pelan-pelan. Baik. Gak dengar atau bagaimana Pak? Ini karakter saya begini. Baik, Pak. silakan lanjutkan jawabannya. Yang lain Jalankan dengar. suaranya. Ya, selama di Brunei hampir lebih 1 bulan, bikin sibuk banyak orang, ternyata dibohongi juga. Jadi terungkapnya kebohongan bukan pada saat di Laut Cina Selatan yang saudara tanyakan tadi. Terungkapnya kebohongan adalah akumulasi dari cerita dan informasi-informasi itu, lalu terbongkar. Saya rebut handphonenya, ternyata dia yang katanya kenal Idam Aziz, kenal Niko Afinta, Nainggolan, Jenderal Harriman, Eko Danianto dan sebagainya. Dan katanya tinggal di Istana Raja Brunei dan sebagainya. Semuanya itu bohong Pak. Baik, sudah. Itu jawabannya. Baik majelis. Saya bertanya lagi, lanjut majelis. Kalau begitu, Anda mengatakan 2020, 2021, 2022 baru berhubungan kembali di 2022, betul saksi? Yes, di 23 Juni itulah menghubungi saya lagi. Kalau Anda memang kecewa mengenai Laut Cina Selatan di 2019, kenapa lagi panas-panas di 2019 Anda kecewa, tidak langsung menjebak aja Linda di tahun itu atau tahun 2020, tahun 2021, kenapa harus di tahun 2022? Dan lagi ada momen
Pak Dodi menangkap 41,4. Baik, saya ulangi pertanyaannya biar lebih tenang. Nah, kenapa dilakukan cara itu mengikuti cerita dari saksi di tahun 2022? Bisa jawab? Saat itu saya menjabat sebagai staf ahli Kapolri yang tidak punya kewenangan untuk menggerakkan perangkat untuk menjebak seseorang yang mulia. Ini kebetulan saudara Dodi kecewa. Mohon maaf yang Baik, mulia. sebentar. Dia Tidak apa-apa. habis bertanya Lihat ke ketawa, saya. menghina pengadilan. Tidak, oke, lanjutkan. Sakit. Oke, lanjutkan Lanjut saksi, jawabannya. lanjut. Saya lanjutkan yang mulia. Sampai mana guys? Staf ahli tidak memiliki perangkat untuk melakukan penjebakan kepada seorang target operasi. Dan mengapa di tahun 2022? Memang kebetulan bukan saya yang cari dia yang kontak saya. Dalam pikiran saya, ini pasti mau nipu lagi. Dan kebetulan saudara Dodi mendesak saya untuk naik kombes. Secara normatif sudah saya usulkan, tapi saya katakan, Mas, kombes itu sekarang lagi berebut jabatan kombes. Mas juga harus sertai dengan lobby-lobby. Itu. Terima kasih saksi. Lanjutkan kalau masih ada. Masih majelis. Terus mengapa saksi menyuruh undercover untuk menangkap Linda? Ya. Namun hanya menyuruh Dodi seorang. Karena kita baru tahu nih, ada mau menangkap seseorang hanya dibutuhkan satu orang, tidak berbentuk tim 5-10 orang. Jangan Seperti tarik kita- kesimpulan. Ajukan pertanyaan, saya ambil alih ya. Baik majelis. Waktu melakukan hal tersebut, berentet itu pertanyaan dari tadi. Apakah saudara hanya memerintahkan untuk Dodi? Apakah untuk tim? Walaupun tadi nggak ada sprintnya. Siap. Jawab, silakan. Ketika saudara Dodi saya panggil di ruangan saya mau panggil staf untuk panggil direktur narkoba. Saya tawarkan pendampingan anggota. Saudara Dodi bilang, ini lidik awal biar kami handle. Nah, kembali kepada KUHP pasal 4. Setiap anggota Polri itu mengemban tugas penyelidikan. Apakah semua anggota Polri harus dilengkapi sprint untuk penyelidikan? Kan begitu. Oke, itu jawabannya. Pertanyaan lain. Baik majelis. Pada tanggal 23 Juni 2023 terdapat chat WA saudara terdakwa Dodi kepada saksi sesuai digital forensik halaman 16. Dalam mana Pak? Sebentar, biar dulu. Ajukan biar saya nanti yang dasarnya, nyambung. Pak. Iya, Ya, silakan. mengatakan untuk kirim ke Jakarta kami tidak berani. Itu poinnya. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang menentukan transaksi harus dilakukan di wilayah Padang? Itu semua dalam rangka undercover Pak, pertanyaan itu. Ya, berarti saksi kan penegasan yang majelis menyuruh menangkap di wilayah yurisdiksi saudara. di Ya, Polda Sumbar. ketentuan hukumnya begitu. Ya. Dan terus selanjutnya, mengapa saudara Dodi takut untuk membawa barang untuk bertransaksi jika ini adalah misi undercover menurut saudara? Kan ada backingnya saudara. Tahu itu, Dodi takut membawanya ke Jakarta kalau memang misinya untuk undercover. Backingnya seorang jenderal. Iya, majelis. tunggu dulu. Saya tidak tahu, itu kan perasaan saudara Dodi. Lebih tepat ditanyakan kepada Jawabannya tidak tahu. Yang lain. Terus mengapa di dalam lap 4 halaman 17 nomor 23 chat WA antara saudara dengan saudara terdakwa Dodi merasa ada jebakan dari pihak ketiga di situ? Saudara merasa ada jebakan pihak ketiga di situ? Itu semua dalam rangka undercover yang mulia. Dan saya tidak mencermati satu persatu kalimat Ya, saudara Dodi. izin. Hanya ingin tahu bagaimana desain saudara terhadap undercover ini, begitu. Jadi biar jelas. Sederhana saja, saudara Anita masuk ke wilayah Sumbar, ada transaksi, ditangkap. Bagaimana? Maaf, kurang jelas. Menggiring saudara Anita untuk memasuki wilayah hukum Sumatera Barat, transaksi, lalu ditangkap. Sesederhana itu. Terus mengapa isi dari percakapan saudara dengan terdakwa Dodi pasca kontak Anita Cepu itu ketika sudah di-share lebih banyak membahas soal uang dibanding dengan menangkap Anita? Uang yang mana Pak? Coba ajukan pertanyaan yang lugas. Baik, majelis.
Pokoknya biar mereka yang ambil mas, syukur-syukur cash, itu mengenai uang. Jangan ada keluar dana, itu mengenai uang. Anita tolong mas tegesin, pokoknya you bawa uang barang saya lepas dan gak usah bawa kawan. Dan masih banyak lagi. Pertanyaannya majelis, mengapa isi dari percakapan saudara dengan terdakwa Dodi, saudara lebih banyak membahas mengenai uang dibandingkan dengan menangkap Anita? Karena poinnya, rohnya yang saudara katakan barusan adalah menangkap dengan misi undercover, tapi mengenai uang. Apakah saudara sudah menghitung itu komposisi percakapan tentang uang berapa persen, komposisi yang lain berapa persen? Kok saudara bisa menyimpulkan? Baik, dijawab saja. Dijawab saja, majelis. Izin majelis. Gimana Misi pola pikirnya itu apa? Gimana, itu Pak? pertanyaan. Misi pola pikirnya tadi kan disebutkan chat Oh, iya. antara saudara dengan dia. Ada pembicaraan menyangkut uang, ada pembicaraan menyangkut barang. Misi sebenarnya apa? Misi sebenarnya tetap undercover. Sesederhana itu saudara Linda masuk wilayah hukum Sumbar, transaksi ditangkap. Kalau transaksi nggak ada duitnya nggak bisa ditangkap, Pak. Baik, stop. Pertanyaan lain. Terima kasih majelis. Saya lanjutkan. Di dalam berita digital forensik pada tanggal 21 Mei 2023 terdapat komunikasi antara saudara Dodi dengan saudara saksi. Saya coba uraikan. Mas usahakan gol betul ya yang kita bahas tadi. Tentunya yang utama aman atau dilepas bertahap hihihihihi. Mengenai kalimat mas usahakan gol betul yang kita bahas tadi, ada frasa tadi pada chat itu. Itu merupakan keterangan waktu. Artinya ada hal yang saudara terjadi, yang sudah terjadi dan dalam waktu dekat. Dan kata usahakan gol ini kan identik dengan misi, tugas atau perintah yang harus berhasil. Apa perintahnya? Sebenarnya apa misinya? Izin majelis. Iya. Mohon izin yang mulia, tadi saudara penasihat hukum mendasarkan pada hasil lapor digital. Mohon ditunjukkan kepada saya di mana hasil itu. Yang menjadi dasar pertanyaan penasihat hukum kan katanya tadi hasil digital forensik. Coba ditunjukkan pada poin mana di tanggal 21 Mei itu. Silakan penasihat hukum ajukan bentuk pertanyaan. Nah. Ada nggak di Mei situ? Ada. Iya, mana? Itulah bagian dari rekayasa menghilangkan fakta. Sebentar, ya. Ini bertanya lagi atau gimana majelis? Bertanya lagi. Pertanyaan saudara ajukan biar lanjut lagi dijawab. majelis. Ah. Baik, majelis. Tugas kita kan mengajukan pertanyaan, mengambil fakta, sehingga bisa kita menimbulkan fakta kesimpulannya. Silakan ajukan pertanyaan lain. Majelis. Cukup? Masih ada teman yang lain itu 4 orang lagi. Kalau masih ada. Nah, ini majelis. Oke. Tanggal 24 September tentang perintah soal tarik balik BB. Pada BAK, berita acara konfrontasi terdakwa Dodi halaman 13.3, saudara saksi menjelaskan bahwa tidak saya tanggapi kembali karena saya tidak memiliki intensi, saya tidak pernah menghendaki transaksi antara Linda dan Dodi karena ini adalah tindak pidana. Pertanyaannya, kenapa ketika Anda mengetahui adanya tindak pidana narkotika, malah Anda memerintahkan untuk memusnahkan? Bukankah harusnya Anda melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian atau bawahan saudara di Krim atau narkoba mengenai Linda dan Dodi ada transaksi narkoba? Kenapa Anda malah menyuruh memusnahkan? Coba Saya jelaskan. ulangi pertanyaannya. Itu terlalu gasnya itu terlalu tinggi. Maaf, Ya. Baik, dari rentetan pertanyaan dari awal tadi, ada perintah dimusnahkan bersama-sama dengan ganti. Betul yang mulia. Pertanyaan dia itu, kenapa itu dilakukan bukan diserahkan kepada pihak yang berwajib? Itu pertanyaannya. Pertama, kondisi saya waktu itu kurang sehat. Sampai dengan tanggal 6 dan 7 itu pun di Bali saya juga tidak hadir saat di venue.
Tapi saya ke Bali. Sampai tanggal 12 saya dioperasi. Perintah tarik barang batalkan dan musnahkan. Iya. Itu adalah saya sebagai pimpinan saudara Dodi, juga seniornya. Saya pimpinannya juga seniornya. Saya patut menduga anak buah saya atau staf saya melakukan penyimpangan, wajib saya cegah. Baik, itu jawabannya. Berarti hanya untuk mencegah ya majelis. Mencegah. Baik majelis. Terus tadi kan niat Anda, saya ulangi niat Anda awal. Anda mengatakan untuk misi undercover. Ya kan? Poinnya berarti untuk menangkap Linda. That's all, ya. Kalau Anda ingin menjebak Linda, bukankah di situ saatnya? Karena dari awal Anda ingin menjebak Linda dengan misi undercover, kan sama aja. Ya kan, ketika Anda Pertanyaannya, ya, pertanyaannya kenapa Anda tidak telepon Pati sesama Pati Polri untuk adanya transaksi tinggal ditangkap? Kenapa begitu? Coba jelaskan. Izin menjelaskan yang mulia. baik, silakan. Ini kan sama dan sebangun yang ditanyakan dari Pak Rismanalu tadi. Pertama, itu saya tidak mengetahui rencana keberangkatan mereka, rencana transaksi mereka, ada barang atau tidak, saya tidak tahu. Yang kedua, periodisasinya tolong dipedomani. Rencana penjebakan itu antara Juni sampai Juli, maksimal Agustus. Di Agustus tanggal 7 sampai dengan 21 September, saya sudah lost contact sama saudara Dodi. Jadi tidak ada lagi pembahasan tentang itu. Ini tolong dipedomani. Baik. Itu jawabannya. Pertanyaan lain. Apa Anda takut kalau Anda laporkan Dodi dan Linda pada saat transaksi, bukan hanya mereka yang ketangkap, tapi Anda juga? Baik, saya ambil alih. Kenapa waktu itu enggak dilaporkan Dodi ataupun Linda? Itu pertanyaannya. Tidak ada skenario atau rencana jebak Dodi maupun Linda oleh Dodi di Jakarta, tidak ada dan tidak ada di aturan. Berarti saudara penanya tidak paham undang-undang pidana 2009. Tadi kan majelis katanya mau menjebak Linda. Oke. Tidak ada, jawabannya tidak ada. Yang lain. Baik. Jadi benar saksi yang memerintahkan penarikan BB dari Linda karena harganya tidak sesuai atau karena Linda tidak komit. Mana yang benar? Dari awal saya tidak tahu itu barang, tidak ikut menentukan harga, tidak tahu keberangkatan mereka, tidak tahu kolusi antar mereka bicara apa, tidak lapor saya. Coba periodisasinya diperhatikan dulu. Saya kondisi sakit kepala sedemikian hebat, tiba-tiba dapat WA seperti itu. Jawabannya tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu jawabannya. Baik, majelis. Lalu kenapa sesuai digital forensik halaman 21 nomor 86 mengatakan, selamat pagi Jenderal, saudara Dodi kepada saudara saksi. Selamat pagi Jenderal, 300 sudah kami tukarkan menjadi 27.300. Ini kami serahkan di Bali Jenderal. Pertanyaannya. Lalu saksi menjawab, baik Mas. Nah, mengapa saudara kalau tidak mengklarifikasi atau bertanya di dalam chat tersebut kalau Anda tidak tahu? Begitu. Maksudnya Anda harusnya kan mengklarifikasi. Loh, kalau Anda tidak tahu ya. Baik, saya ambil alihnya. Apakah saksi ada mengklarifikasi tentang itu waktu itu? Itu kan Jawabannya ada atau tidak? tidak, karena itu kan urusan pribadi Dodi dan sebelumnya saya tidak ada menyuruh dia menukar ini, menukar itu. Uang siapa juga saya nggak tahu. Iya. Tidak tahu dia, tidak ada mengklarifikasi. Menurut dia itu adalah urusan Dodi. Yang Baik, majelis. Kalau Anda bilang tidak tahu, tidak pernah melihat barang, tidak. Tapi kenapa Anda sebutkan baik Mas? Kenapa Anda tidak menyebutkan, loh ini duit apa? Ini dari mana? Apa ini Dodi? Ini majelis. Itu kan di mindset saudara kan. Orang punya kepala dan otak sendiri-sendiri Pak. Saya lagi sakit, ada surat dokternya. Oke. Dan urusan saya tidak hanya Dodi. Saya Kapolda, Ipolek Sosbud Hankam. Saya cover dalam sebuah job deskripsi saya. Itu urusan sepele sekali buat saya Pak. Tapi saya tetap santun. Anak buah bilang apa, saya jawab, baik Mas. Silakan Mas, monggo Mas. Itu hanya jawaban santun.
Baik, Kalau tidak saya boleh. jawab nanti saya dikira Tarik sombong. kesimpulan dari jawaban dia. Ya, berarti apa maksudnya Anda jawab baik Mas? Kenapa? Loh, kan sudah saya sampaikan barusan. Urusan saya banyak, tidak hanya ngurusi Dodi, saya hanya menjawab santun. Baik, izin majelis. Jawabannya Bisa santai. ditunjukkan majelis ke depan majelis. Baik, apakah yang ditunjukkan ada ditampilkan tadi. tadi? Ada. Kalau sudah ada, Ya, sudah disebut maksudnya saya mau jawabannya. menjelaskan. Hah? Baik, saya menjelaskan boleh majelis ya. Tidak boleh menjelaskan pertanyaan. Ya, pertanyaannya kenapa Anda mereply? Mari kalau begitu tunjukkan ke sini. Iya. Sebentar. Ya. Mari. Tapi yang tadi ya itu ya, di poin berapa di kami? Baik, saksi maju. Bisa kami ambil di poin yang 26. Selamat pagi Jenderal. 1, 2, 3, 4. Baik, Mas. Baik Mas ya. Coba perhatikan, kami cek yang ini sama dengan yang ini. Tidak apa-apa tidak ini. Tahu tentang ini? Apakah benar badannya ini? Benar. Benar. Cukup. Apa pertanyaan yang penting? Bisa dijawab kenapa begitu lain, tapi jawabannya baik. Jawaban santunnya saja, catat sendiri. Silakan duduk semua. Reply. Masih ada? Cukup? Biar kita bertunjukkan barang bukti. Sedikit lagi, sedikit majelis. Baik, silakan. Yang kita tahu sama-sama Bapak Dodi mengajukan justice kolaborator. Anda tidak Pertanyaannya. mengajukan justice kolaborator? Pertanyaannya. Anda tidak mengajukan justice kolaborator? Kalau Jangan menurut begitu, Anda, saya ulangi. Itu jawaban tensi tinggi namanya itu. Saksi. Apakah saksi ada mengajukan justice kolaborator ke lembaga resmi? Saya tidak, yang mulia. Tidak. Nah, terus? Dia nggak perlu ngurusi saya, bukan lawyer saya. Baik. Anda- Jawabannya tidak ada. kemarin saudara saksi dalam persidangan mengurusi saya dengan Pak Kasranto melalui CCTV majelis. Baik. Saya mau bertanya. Perkara yang lain Baik, majelis. tidak bisa diambil sebagai fakta Baik, untuk perkara yang lain. Kita harus Baik, sudah majelis. pahami itu, Pak ya. Baik. Pertanyaan lain? Baik majelis. Di dalam persidangan kami melihat saksi mengatakan ini misi penjebakan terdakwa Dodi dan Linda. Serta banyak dalam eksepsi saksi mengatakan menyalahi kepolisian Polda Metro Jaya dalam penetapan tersangka sebagai penetapan tersangka saksi. Yang kata Pertanyaannya, yang kata Anda prematur dan lain-lain. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak mengajukan saja pra peradilan ketika Anda merasa memang ini misi penjebakan dan SOP Polri salah dalam hal menetapkan Anda sebagai tersangka? baik, saya ulangi. Pola pikir kita itu jangan kita paksakan kemana-mana. Terima kasih. Ya, pertanyaannya saya luruskan. Apakah saksi ada mengajukan pra peradilan? Saya waktu itu Jawabannya ada atau tidak? Itu aja pertanyaan dia. tidak, yang mulia. Tidak ada. Oke, lanjutkan pertanyaan lain. Kalau udah tidak, berarti udah berakhir. Baik. Kenapa Anda tidak mengajukan justice kolaborator? Apa karena saudara saksi sudah merasa pelaku utama? Tidak ada di surat dakwaan. Tidak ada. Baik, Oke. majelis. Dari saya, Masih ada? kan saya majelis. Silakan, silakan. Izin yang majelis, saudara saksi. Dari awal saudara saksi menyatakan bahwa terhadap Linda ini adalah misi penjebakan, betul ya? Pertanyaannya sudah tadi itu 4 kali. Iya. Pertanyaan. Oh, oke. Enggak, izin yang mulia. Kalau nggak sampai situ saya nggak bisa masuk Oke. ke itu dulu. Kan dari awal karena berubah-ubah terus. Izin yang mulia. BAP pun udah dicabut. Saya udah nggak bisa Iya. berpatokan pada BAP. Oke. Misi awal adalah melakukan penjebakan kepada Linda. Apa betul ya? Betul kan? Nanya-nanya sendiri, jawab sendiri. Pak. Enggak. Ini Ya sebentar, ajukan pertanyaannya. pertanyaannya apa kan
dari awal, apakah benar ini misi penjebakan Linda? Situ titik, saya jawab. Iya, silakan. Silakan dijawab. Tadi juga udah diulang, jawabannya betul. Jawab sekali Betul, lagi ya. biar puas penasihat hukum. Ya. Betul ya? Betul. Jawabannya betul. Terima kasih. Ketika saudara saksi melakukan misi penjebakan kepada Linda, saudara saksi tahu gak bahwa Dodi Prawira Negara melakukan penjebakan menggunakan sabu? Tahu atau tidak? Belum tahu kan? Belum tahu. Baru rencana. Loh, rencana. Kalau rencana kan ini udah jalan ini. Yang mana yang jalan? Penjebakan Linda yang Mana? paradigma saudara di dalam alam pikiran saudara kan melakukan penjebakan Linda. Namun ternyata saya suruh tarik. Kan saudara perintah tarik tadi. Berarti ada barang Baik, bukti. suaranya pelankan. Izin. Ah, Izin. Ini sudah di setengah 2 masih suaranya melengking-lengking. Izin. Maaf, Iya. Pak. Saya kecilkan Iya, dulu. kita jaga marwah persidangan Iya. ini. Samanya yang pelan pun saudara sampaikan. Yang penting sampai dia ngerti bisa dijawab. Iya. Ya? Siap. Bisa kan? Bisa dikendalikan kan? Siap. Oke, silakan. Ya. Jadi kan saksi menyampaikan sempat perintah tarik. Artinya saksi tahu bahwa ada barang bukti yang harus ditarik. Saksi tahu itu barang bukti yang perintah tarik itu sabu. Oke, Izin dijawab saksi. silakan jawab. Jelas pertanyaannya. Pertanyaannya berarti saudara saksi tahu atau apa? Itu kan kesimpulan pertanyaannya Baik, apa? sebentar. tahu. Oke, saya luruskan kalau begitu ya. Ketika ada perintah tarik dan musnahkan itu tadi, apakah saksi sudah tahu bahwa yang ditarik dan dimusnahkan itu adalah merupakan sabu? Sampai detik ini yang mulia, saya tidak pernah tahu itu Tidak barang. tahu. Oke. Jadi Dia yang tidak tahu. diperintahkan tarik dan musnahkan apa itu barangnya dalam Oke. pengertian saksi? Saya ulangi sebentar, biar tenang. Ini sudah mulai. Iya. Sepengetahuan atau sepemahaman saksi waktu itu, yang dikatakan tarik dan musnahkan itu apa? Saya setelah mencermati chat WA-nya saudara Dodi, ada foto uang di situ. Berarti ini terhubung dengan misi penjebakan di bulan Juni. Oke. Ini September yang mulia. Hmm. Ini September. Dan terjedah waktu sekian 44 hari saya tidak komunikasi sama saudara Dodi. Tolong di ruangan sidang yang terhormat ini kita sama-sama mengungkap Izin ya, terang. Sebentar. Tolong periodisasinya dicermati. Itu September, ini Juni, Juli yang mulia. Baik, Izin itu yang mulia. jawabannya. Belum menjawab pertanyaan yang mulia. Pengertian saksi yang menjawab sendiri bahwa Sebentar. benar barang. Kan tadi Ya. sebentar ya. Itu barang apa dalam Iya. pengertian saksi itu aja barang Baik, apa? tidak tahu. Apakah saksi tahu pengertian barang apa kira-kira yang ditarik atau dimusnahkan itu? Tahu? Sampai detik ini saya belum tahu itu barang yang mulia. Tetapi saat saya perintahkan menarik, saya sebagai pimpinan, kita di organisasi vertikal, kalau ada anak buah menyimpang, saya wajib secara preventif mencegah. Baik. Tetapi saya patut menduga itu narkotika karena jangan-jangan ada hubungannya sama rencana penjebakan. Oke, cukup. Patut sudah diduganya itu narkotika. Oke, Oke. baik. Kalau patut diduga bahwa itu narkotika, sepengetahuan saudara saksi, dari narkotika dari mana itu barang bukti yang dibawa Tidak tahu. bersama? Tidak tahu. Nah, sepengetahuan saksi, saksi tadi menerka ya, menyampaikan bahwa ada dugaan yang dilakukan Dodi terhadap barang bukti yang digunakan sama dia bukan dari cacahan, ya, cacahan dari 41,5, tapi barang bukti yang dipakai sidang oleh jaksa di Pengadilan Bukit Tinggi. Saya tidak ngomong itu yang mulia. Sebentar, nanti saya Ya, luruskan. seperti Silakan. itu. Hmm. Kan saksi menduga awal tadi saya tangkap dari isi keterangan saksi. Coba pertanyaannya. Ya pertanyaannya, ketika saudara saksi sudah menduga seperti itu, kemudian saudara saksi menguji Dodi ini jujur atau enggak, kenapa saudara saksi nggak langsung aja ke Propam, lapor Propam, Propam, kasih Propam, Kabid Propam, periksa itu Dodi terkait barang bukti yang belum diserahkan terhadap tangkapan ini. Kenapa Oke. tidak saudara saksi langsung lakukan? Oke, Kan sebentar. awal izin. Lanjut. Seperti saudara saksi ketika menghadap Kapolri langsung nggak mau dengar, udah ke Propam aja dulu, periksa dulu lah, kan gitu. Nah coba kenapa saudara nggak seperti Kapolri itu
Udah ke propam dulu aja supaya nggak jadi blunder kan gitu. Kenapa nggak langsung laporkan Dodi aja ke Oke, propam? pertanyaannya singkat ya. Kenapa tidak dilaporkan ke propam? Sebelumnya itu ada tadi yang disampaikan oleh penasihat, jangan ada yang tertinggal faktanya. Pertama, Tadi oleh saksi bahwa yang ditarik itu adalah sabu. Nah, sepengetahuan saksi, apakah yang patut diduga sabu itu, tahu saksi bahwa itu adalah barang yang dari Sumatera Barat yang sudah disisihkan sebagai barang bukti? Apakah itu yang mau ditarik di Jakarta itu? Tidak tahu. tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Oke, pertanyaan keduanya. Masalah propam Sebentar, iya. Ini yang kedua itu. Nah, apakah ada saksi sebagai Kapolda waktu itu juga anggota Polri melaporkannya ke propam? Saya kan pimpinan langsung yang bersangkutan yang mulia. Saya rasa sudah pas saya mengatakan tarik, batalkan, musnahkan itu. Tetapi mohon diingat sekali lagi, saya sedang sakit. Oke. Jawabannya tidak ada karena dia waktu itu sebagai pimpinan dan sedang sakit. Izin yang mulia. Lanjutkan. Izin yang mulia. Melihat kronologis. Izin yang mulia. Bahwa perintah tersebut diperintahkan sebelum Itu ada kesimpulan press release. saudara. Itu kesimpulan saudara. Ambil faktanya dengan mengajukan pertanyaan dari saksi-saksi yang hadir di sini. Nah, jangan terus kita bangun pola pikir kita langsung dari berkas ini. Nah, itu udah selesai namanya. Ini kan praduga tak bersalah. Kapan saudara sakit? Dari tanggal berapa Sebentar. saudara sakit? Izin. Nah, sebentar ya. Semuanya ini masih berjalan dalam proses praduga tak bersalah. Itu dulu pemahamannya. Jangan ada dulu menarik kesimpulan. Tunggu proses berjalan apa adanya. Lanjutkan pertanyaannya kalau masih ada. Terima kasih yang mulia. Kapan saudara sakit? Ketika yang saudara saksi sampaikan sakit, dalam kondisi sakit itu kapan? Saya tunjukkan surat dokter saja. Ingat saja. Ingat Oh, baik. Nah, sekitar Terima kapan? kasih. Terima kasih atas kepercayaan yang mulia. Saya menjalani treatment rutin untuk spinal, lutut dan ankle saya yang mulia karena saya atlet olahraga. Ada cedera itu satu. Dan ada jadwal-jadwal berobatnya. Kemudian yang masalah sakit kepala terkait dengan pergerakan atau dinamika akar gigi geraham kiri dan kanan itu terasanya mulai tanggal 22 September dan setelah dioperasi tanggal 12 dan 17 Oktober. Oke. Itulah tenggang waktunya. Oke, Pertanyaan lain. Oktober, September. Ini ada chat mulai dari tanggal 17 bulan 5 Iya. 2022 yang sudah di WA oleh saksi, tukar trawas, sebagian bebek diganti trawas buat bonus anggota. Untuk dugaan saksi bahwa Dodi ini ada main terhadap barang bukti. Berarti dalam tidak kondisi sakit, izin yang mulia. Iya. Nah, apakah di situ saudara saksi tidak dalam kondisi sakit dan masih bertugas di posisi saudara, tidak melakukan langsung lapor Dodi Prawira Negara ini untuk langsung diperiksa terkait barang bukti BB yang dianggap saudara saksi, ada yang tidak dilaporkan ke saksi? Ini ada tanggalnya. Baik. Oke. Ketika waktu itu ada saksi melaporkan terdakwa Dodi ke pihak propam. Jawab. Gimana? Pak? Apakah ada saksi melaporkan terdakwa Dodi ini ke pihak propam baik di Sumatera Barat? Tidak ada yang mulia karena Tidak saya ada. tidak menangkap ada pelanggaran di situ, hanya kejanggalan angka. Itu jawabannya. Oke. Baik. Oke, Lanjutkan. baik, mulia. Terkait proses penjebakan Linda, ketika saudara saksi menyatakan untuk dilakukan menggunakan surat perintah kepada Dodi, Dodi menolak, kan seperti itu kata saudara saksi. Apakah itu nantinya akan menjadi masalah dan akan menjadi menimbulkan korban karena melakukan ke Jakarta untuk mengungkap sabu sendiri? Kenapa enggak saudara saksi batalkan? Karena kewenangan untuk jalan atau tidak ada di perintah saudara. Kenapa saudara saksi melanjutkan ke Dodi bahwa Dodi tetap jalan ke Jakarta
mengizinkan. Baik. Saya paham yang mulia. Baik. Bisa dijawab? Silakan. Barangnya tidak ada, Pak. Oke. Barang yang diperdagangkan maupun untuk misi tadi itu tidak ada. Dan Oke. tidak boleh di luar wilayah hukum. Oke, itu jawabannya. Jawabannya barangnya tidak ada dan tidak boleh di wilayah hukum. Ya, Nah, ya karena kan? karena terkait chatway itu kan ada barang yang dimusnahkan, barang kami anggap Iya. ada. Walaupun nanti ada saksi ahli bahasa, saya lihat di berkas Iya. untuk menafsirkan isi ini. Iya. Lanjutkan. Saudara saksi, kenapa saudara saksi ketika di forward uang 300 juta, 3 gepok 300 juta, ya, tidak memarahi Dodi? Uang apa nih Dodi? Kan gitu. Seperti itu. Malah apa namanya? Yes, oke, baik Mas, yang santunnya tadi, yang santunnya kan. Padahal kalau sebagai aparatur negara, pejabat tinggi negara, Pertanyaan. ya, kenapa tidak langsung memarahi Dodi gitu? Menegur Dodi. Baik. Saya sudah tegur, Pak. Itu Pak tidak ditampilkan dalam lapor itu. Dan saya tidak fokus masalah uang, Pak. Baik. Tidak ada saya fokus masalah uang. Masalah penyimpangannya. Baik, jawabannya dia ada tegur, kemudian dia tidak fokus menyangkut uangnya. Cukup? Yang lain. Ya. Saudara saksi, ada hubungan khusus dengan saudara Anita atau Linda? Hubungan khusus, hubungan pribadi, hubungan spesial? Tidak ada. Kalau martabak ada spesial. Jawabannya tidak ada. Arahkan ke surat dakwaan. Ini konspirasi. Baik, jangan dijawab kalau belum ada pertanyaan. Cukup? Izin yang mulia, hanya 2 saja yang mulia. Baik, silakan 2. Saudara saksi, pada saat saudara di BAP pertama dan BAP kedua, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sudah saya cabut, Pak. Oke. Artinya pada saat Sudah saya BAP, cabut. Iya. sehat. Sudah bisa dijadikan dasar untuk menanya saya. Sudah cabut. Baik. Yang Ya. kedua, izin yang Lanjut. mulia, Lanjut. pada saat saudara kan di dalam chat WA yang saudara kirimkan, sedikit yang mulia, terhadap Dodi, ya, begitu juga terhadap Linda. Baik katakanlah di dalam hal pengetesan ya, pengetesan abuah. Seperti yang menurut saya berbanding terbalik. Menurut saya, Pertanyaannya. bagaimana pendapat saudara terhadap narasi-narasi yang saudara bangun terhadap cacat WA tersebut? Monggo. Setahu saya, apa yang saya obrolkan dengan Anita, tidak pernah satu pun yang saya deliver kepada saudara Dodi. Kita komunikasinya tidak 3 arah. Itu Baik, jawaban. cukup yang mulia. Cukup ya. Cukup ya. Masih ada? Kalau banyak kita skors karena waktunya sudah jam. Hanya satu majelis. Satu aja ya. Oke, silakan. Dalam perjalanan peristiwa saudara, peristiwa perkara saudara sampai hari ini, Anda sudah ganti lawyer 2 kali, 1 kali. Nah, kenapa dari lawyer yang pertama mundur ke lawyer yang kedua? Apa karena tidak setuju kepada skenario saudara? Baik, itu tidak ada dalam protes yang dakwaan. mulia. Ya, stop. Ya, stop ya. Pertanyaan itu di stop, alasannya tidak berkaitan dengan surat dakwaan. Ya. Terima kasih majelis. Baik. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.